Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, anggota kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Ira Safitri, yang kedua Ria Wayuningsi, Sani Nurholida, dan saya Fedrik Andika Firmansyah akan mempresentasikan materi jenis penelitian kualitatif, etnografi, fenomenologi, dan histori. Jadi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif. Jadi datanya bukan data angka-angka, sehingga analisisnya juga analisis kualitatif atau deskriptif. Nah, data kualitatif itu dapat berbentuk kata, kalimat, dan gambar. Contoh data kualitatif adalah baik sekali, baik, cukup, kurang baik, dan tidak baik, dan lain sebagainya. Nah, data kualitatif sendiri itu dapat dijadikan data kuantitatif dengan jalan di scoring. Contohnya semisal baik sekali di scoring dengan nilai 100 gitu. Jadi dapat diubah menjadi data kuantitatif. Kemudian jenis penelitian kualitatif yang pertama etnografi. Penelitian etnografi. Etnografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kata ethos yang berarti suku bangsa atau dapat berarti juga budaya, dan grapos yang artinya sesuatu yang ditulis. Jadi etnografi adalah sesuatu yang ditulis dari budaya suatu bangsa. Nah, menurut Creswell, metode etnografi adalah prosedur penelitian kualitatif untuk menggambarkan, menganalisa, menafsirkan unsur-unsur dari sebuah kelompok budaya seperti pola perilaku, kepercayaan, dan bahasa yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, penelitian etnografi adalah penelitian kualitatif yang meneliti kehidupan suatu kelompok atau masyarakat secara ilmiah yang bertujuan untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisa, dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama. Karakteristik penelitian etnografi yang pertama berlatar alami, bukan eksperimen di laboratorium. Nah, yang kedua penelitian meneliti tema-tema budaya tentang peran dan kehidupan sehari-hari seseorang. Yang ketiga interaksi yang dekat dan tatap muka dengan partisipan. Yang keempat mengambil data utama dari pengalaman di lapangan. Yang kelima menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan, dokumen, artefak, dan material visual. Yang keenam, peneliti menggunakan deskripsi dan detail tingkat tinggi. Yang ketujuh, peneliti menyajikan cerita secara informal seperti pendongeng. Yang kedelapan, menekankan untuk mengeksplorasi fenomena sosial, bukan untuk menguji hipotesis. Yang kesembilan, format keseluruhannya adalah deskriptif, analisis, dan interpretasi. Yang ke-10, artikel diakhiri dengan sebuah pertanyaan. Tujuan penelitian etnografi adalah untuk mempelajari, mendeskripsikan, menganalisis, dan menafsirkan pola budaya suatu kelompok tersebut dalam hal perilaku, kepercayaan, bahasa, dan pandangan yang dianut bersama. Macam-macam penelitian etnografi. Secara garis besar, Creswell membedakan penelitian etnografi menjadi dua macam, yaitu etnografi realis, yang mana etnografi realis mengemukakan suatu kondisi objektif suatu kelompok dan laporannya biasa ditulis dalam bentuk sudut pandang sebagai orang ketiga. Seorang etnografi realis menggambarkan fakta detail dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok dengan mempertahankan objektivitas peneliti. Jadi,
pada etnografi realis itu peneliti itu tidak memberikan opini pribadinya itu ke dalam penelitiannya, tetapi hanya menggambarkan fakta detail dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok. Jadi hanya bersifat objektif gitu. Tidak ada intervensi dari penelitinya. Yang kedua yaitu etnografi kritis, yaitu pendekatan etnografi kritis ini peneliti mencoba merespon isu-isu sosial yang berlangsung, misalnya dalam masalah gender atau emansipasi, kekuasaan, status quo atau keadaan yang saat ini, terus ketidaksamaan hak dan pemerataan. Jadi yang etnografi kritis, peneliti itu merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung. Jadi semisal ada masalah tentang emansipasi atau tentang tidak ada hak tentang pemerataan, terus status quo atau keadaan yang sekarang. Jadi bagaimana keadaan saat ini. Jadi merespon isu-isu tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan penelitian etnografi. Yang pertama, menghasilkan pemahaman yang mendalam, karena yang dicari dalam penelitian ini bukan hal yang tampak, melainkan yang terkandung dalam hal yang tampak tersebut. Yang kedua, mendapatkan atau memperoleh data dari sumber utama yang berarti memiliki tingkat validasi yang tinggi. Yang ketiga, menghasilkan deskripsi yang kaya, penjelasan yang spesifik dan rinci. Yang keempat, peneliti berinteraksi langsung dengan masyarakat sosial yang akan diteliti. Yang kelima, membantu kemampuan berinteraksi karena menuntut kemampuan bersosialisasi dalam budaya yang hendak dijelaskan. Kemudian kelemahan penelitian etnografi. Yang pertama, perspektif pengkajian kemungkinan dipengaruhi oleh kecenderungan budaya peneliti. Yang kedua, membutuhkan jangka waktu yang panjang untuk mengumpulkan data dan mengolah data. Yang ketiga, pengaruh budaya yang diteliti dapat mempengaruhi psikologis peneliti ketika peneliti kembali ke budaya asalnya. Jadi, semisal peneliti meneliti sebuah budaya, maka dapat mempengaruhi psikologisnya. Jadi ketika kembali itu dia terpengaruh sama budaya yang diteliti gitu. Kemudian yang keempat, peneliti yang memiliki kemampuan sosialisasi terdapat kemungkinan penolak. Peneliti yang tidak memiliki kemampuan sosialisasi terdapat kemungkinan penolakan dari masyarakat yang akan diteliti. Jadi apabila penelitinya tidak memiliki kemampuan sosialisasi yang besar gitu, jadi ada kemungkinan dia akan mengalami penolakan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penelitian etnografi. Yang pertama, menentukan apakah masalah penelitian ini adalah paling cocok didekati dengan studi etnografi. Yang kedua, mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari kelompok budaya yang akan diteliti. Yang ketiga, pilihlah tema kultural atau isu yang akan dipelajari dari suatu kelompok. Yang keempat, tentukan tipe etnografi yang cocok digunakan untuk mempelajari konsep tersebut. Jadi apakah menggunakan etnografi realis atau kritis.
Jadi itu adalah penelitian etnografi. Nah, contohnya dalam bidang pendidikan matematika itu biasanya kalau penelitian etnografi judulnya seperti perilaku budaya atau gini. Budaya belajar dari siswa sekolah menengah kejuruan. Dalam kurung studi etnografi pada sekolah menengah kejuruan NU Malang. Jadi semisal seperti itu. Jadi mempelajari tentang perilakunya atau budayanya seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman tentang penelitian fenomenologi.